Apa kabar teman-teman yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kalau pada hari ini Tuhan Yesus masih menyertai bahkan memberkati kita semua. Khususnya hari ini adalah tayangan video yang ke-100 di channel YouTube saya ini. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan bertepatan dengan hari ini juga tanggal 28 Februari saya dipertambahkan Tuhan 1 tahun lagi umur. Puji nama Tuhan. Ini adalah satu sukacita yang luar biasa, sukacita yang saya tidak dapat gambarkan dengan kata-kata. Tapi pada hari ini saya dengan kerendahan hati mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati bagi semua pendengar yang selalu setia mendengarkan channel YouTube saya. Sehingga sampai pada hari ini boleh mencapai tayangan yang ke-100. Puji nama Tuhan. Biarlah kita sama-sama saling berdoa, meneguhkan, menguatkan agar channel YouTube saya sungguh-sungguh dapat memberkati semua orang dimanapun yang berada, dapat menjadi berkat, dapat memberikan kekuatan, semangat yang baru, dan tentunya seperti kerinduan saya, kita semua menjadi orang-orang yang semakin mengasihi Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan tetap menjaga keselamatan kita dengan takut dan gentar. Haleluya, puji nama Tuhan. Saat ini kita kembali akan diberkati lewat kebenaran firman Allah dan ini juga yang menjadi ayat panduan saya bahkan hadiah yang Tuhan berikan kepada saya di dalam Amsal pasal yang ke-22 ayat yang keempat. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ganjaran biasanya berhubungan dengan sesuatu upah atas hal yang kita lakukan ya, apa yang kita tabur kata firman Tuhan, itu juga nanti yang akan kita tuai ya. Jadi tuaian kita, apa yang terjadi dalam hidup kita baik sekarang maupun di masa yang akan datang, itu tergantung juga bagaimana taburan kita. Dan pada hari ini ada ganjaran, ada upah, ada sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita dan sesuatu yang Tuhan berikan itu sangat luar biasa. Ya, apa itu? Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Siapapun kita, ya, pasti kita mendambakan kekayaan. Kekayaan identik mungkin dengan jumlah materi, jumlah aset, jumlah sesuatu atau barang yang kita miliki, ya. Tetapi tidak semua kekayaan berbicara tentang itu. Kekayaan materi itu termasuk di dalamnya. Tetapi kekayaan itu tidak hanya soal materi, tidak hanya soal aset, tidak hanya soal jumlah barang yang kita miliki. Tetapi kekayaan itu juga berbicara tentang mental kita, kepribadian kita, iman kita, kerohanian kita, spiritual kita. Itu juga adalah kekayaan. Karena belum tentu orang yang kaya secara jasmani, mereka juga memiliki kekayaan secara mental. Atau sebaliknya, orang yang miskin secara ekonomi, belum tentu mereka juga miskin dengan mental. Tetapi jauh lebih buruk kalau misalnya kita sudah tidak diberkati secara ekonomi, malah mental kita juga sangat miskin. Wow, menurut saya itu sangat malang sekali. Tetapi adalah satu kebanggaan dan sukacita buat kita jika kita adalah orang-orang yang kaya, diberkati ya. Kekayaan secara materi bukan berdasarkan berapa banyak yang bisa kita habiskan atau berapa banyak yang bisa kita tinggalkan kepada turunan kita, tetapi adalah sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Jadi kalau sampai saat ini kebutuhan, keperluan kita sudah dicukupi, syukuri itu semua karena itulah yang terbaik dan menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Sehingga pada ayat yang kita baca tadi bahwa jika kita bersusah-susah untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, untuk takut akan Tuhan, bahkan untuk rendah hati. Untuk menjadi rendah hati itu sangat sulit, saudara. Ya, bukan hal yang mudah untuk kita menjadi rendah hati, ya. Untuk kita lebih mementingkan keperluan orang lain, untuk lebih mengutamakan orang lain. Kalaupun kita tidak dihargai, tapi kita tetap menghargai orang lain. Walaupun orang lain menyakiti kita, kita tetap
memberkati, bahkan mengasihi mereka, bahkan mendoakan yang baik-baik kepada mereka. Itu adalah bentuk kerendahan hati, ya. Tidak selalu ingin menonjolkan diri. Ketika kita memberi dengan tangan kanan, kita mau supaya tangan kiri juga tidak tahu apa perbuatan baik yang kita lakukan. Kita mau supaya itu semua tidak harus diketahui oleh orang banyak. Walaupun di bagian lain firman Tuhan katakan, biarlah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Tetapi ingat, kebaikan hati kita diketahui oleh semua orang bukan karena kita yang memvalidasi diri kita atau kita yang mengumumkan kepada orang lain tentang kebaikan yang kita berikan. Biarlah orang lain yang menilai kebaikan kita. Haleluya. Ganjaran dari kerendahan hati. Jangan merasa gagal, jangan merasa malu ketika kita mengalah untuk kebaikan. Jangan merasa ketika kita menabur yang baik, berbuat yang baik, tersenyum kepada orang yang notabene tidak mau membalas senyuman kita, kita merasa rugi. Jangan saudara, kita belajar untuk taat pada firman Tuhan. Ya, melakukan sesuatu yang mungkin menurut orang lain sia-sia. Tetapi kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan dan seperti apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Haleluya. Ganjaran kerendahan hati. Kerendahan hati berikutnya adalah tetap taat melakukan firman walaupun itu berat. Itu juga kerendahan hati. Ya, kalau firman Tuhan katakan biarlah kita tetap kuat, biarlah kita tetap bersuka cita, biarlah kita tetap mengucap syukur dalam segala hal. Padahal saat itu situasi kita sedang tidak baik-baik saja, bahkan kita sedang kehilangan, kita sedang kesusahan, kita sedang kesulitan. Tapi kita belajar taat untuk melakukan firman Tuhan. Itu juga adalah bentuk kerendahan hati. Haleluya. Ketika Tuhan belum menjawab doa kita, ketika Tuhan belum memberi seperti apa yang kita inginkan, yang kita rindukan, tapi kita tetap mengucap syukur. Itu juga adalah bentuk kerendahan hati. Haleluya. Dan tidak main-main teman-teman yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ganjaran dari kerendahan hati dan takut akan Tuhan itu adalah kekayaan. Haleluya. Semua ingin kaya, amin. Kekayaan materi, amin. Ya, kita semua pasti menginginkan juga kekayaan materi. Karena dengan uang kita juga dapat mencukupi segala kebutuhan, keperluan kita, bahkan juga dengan uang yang kita miliki, kita bisa membeli sesuatu yang sudah menjadi impian kita sekian lama. Karena jika kita juga hidup di dalam kekurangan, maka kita juga tidak menjadi berkat, tidak dapat mengalirkan berkat yang kita miliki. Itu sebabnya kita juga dapat menjadi orang-orang yang siap untuk memberkati ketika kita dilimpahi dengan kekayaan secara materi. Haleluya. Tapi mengucap syukurlah jika saat ini kita sudah memiliki seberapa yang Tuhan percayakan. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain yang kita rasa lebih kaya. Mengucap syukur dan katakan, terima kasih Tuhan, aku sudah memiliki kekayaan yang sesuai dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kekayaan kemudian kehormatan. Kehormatan tidak perlu kita cari-cari saudara. Ingat, kehormatan itu akan datang dengan sendirinya jika kita menjadi orang-orang yang berkarakter. Jika kita menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan dengan kesungguhan, dengan segenap hati. Ya, kehormatan yang kita munculkan itu tidak bisa dibuat-buat saudara. Tidak bisa dibuat-buat. Kita bisa tampil cool, kita bisa tampil tidak banyak bicara dan sebagainya dan lain-lain, tapi itu karena terpaksa ya. Itu akan berbeda ketika kita menjadi orang-orang yang memang memiliki karisma, berkarakter, karena itu dari dalam hati kita. Dan tentunya hal itu kita lakukan tanpa ada beban. Tapi ketika kita bukan menjadi diri kita yang sebenarnya, maka kita akan capek. Kita akan letih. Karena apa? Itu bukan sesuatu yang terpancar dari dalam diri kita. Tapi mulai hari ini kita mau menjadi orang yang memiliki kehormatan bukan karena dicari-cari. Haleluya. Karena kehormatan itu akan datang dengan sendirinya. Dengan cara bagaimana? Takutlah akan Tuhan dan senantiasalah rendah hati. Haleluya. Orang yang rendah hati itu kata Tuhan akan ditinggikan. Sementara orang yang tinggi hati dia akan direndahkan. Saudara pilih yang mana? Saya lebih memilih menjadi orang yang rendah hati. Karena Tuhan sendiri yang akan mengangkat dan meninggikan kita pada waktunya. Puji nama Tuhan. Dan yang ketiga adalah kehidupan.
Kehidupan yang kita hidupi sekarang, banyak orang yang bernafas, banyak orang yang menjalani hidupnya, tetapi tidak bermakna saudara. Saya mau katakan teman-teman yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup ini cuma sekali. Benar? Hidup ini cuma sekali. Jangan sia-siakan hidup yang kita hidupi sekarang. Isilah hidup kita dengan sukacita, dengan penuh semangat. Kita mengisi hari-hari kita dengan menjadi berkat untuk diri kita sendiri. Baru menjadi berkat bagi orang lain. Kenapa saya katakan kita tidak menjadi berkat bagi diri kita sendiri? Ketika kita menjadi orang yang bersedih, kita menjadi orang yang selalu kehilangan semangat, kita menjadi orang yang tidak bergairah, kita menjadi pemalas, itu kita belum menjadi berkat buat diri kita sendiri. Kenapa? Karena kalau kita menjadi orang yang tidak menjadi berkat bagi diri kita sendiri, bagaimana mungkin kita dapat mengalirkan berkat itu bagi orang lain? Itu sebabnya jadilah pribadi yang diperbaharui terlebih dahulu, baru kemudian kita dapat mengalirkan berkat itu kepada orang lain. Itu sebabnya hidup yang kita hidupi sekarang jadilah benar-benar hidup. Isilah kehidupan kita dengan banyak hal yang bermanfaat. Isilah hal-hal hidup kita dengan apa yang menjadi passion kita, apa yang menjadi kesukaan kita. Dengan catatan harus di dalam takut akan Tuhan. Jangan kita isi dengan kesukaan kita tetapi lepas kontrol. Kebebasan yang tiada taranya, tidak lagi takut akan Tuhan. Jangan saudara. Kita isi dengan apa yang menjadi passion kita tetapi dalam koridor takut akan Tuhan. Kita selalu isi dengan sukacita. Kita isi selalu dengan kekuatan yang baru. Hati yang gembira adalah obat yang manjur kata firman Tuhan. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Haleluya. Hidup yang kita hidupi sekarang, mari kita isi dengan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Mari kita isi dengan hal-hal yang membuat kita sukacita. Sehingga kehidupan yang sebenarnya akan menjadi milik kita. Dan puji nama Tuhan, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan dikatakan tadi, kita akan memperoleh kekayaan, kehormatan dan juga kehidupan. Dan jangan lupa, kita juga kelak akan menghadapi hidup yang kekal. Setelah nanti kita mati, kita percaya ketika kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita juga pasti akan memiliki kehidupan yang kekal. Haleluya. Puji nama Tuhan. Teman-teman yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di hari yang baik ini, di hari yang penuh sukacita ini, tanggal 28 Februari 2025, ketika Tuhan sudah tambahkan usia bagi saya 1 tahun lagi, saya mengucapkan terima kasih untuk semua berkat yang teman-teman sudah berikan kepada saya lewat mendengar channel YouTube saya ini. Terima kasih dan saat ini juga saya akan berdoa bagi semua teman-teman yang mendengarkan channel YouTube ini supaya di hari-hari yang akan datang juga kita bisa sama-sama tetap memberkati. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik, hamba mengucap syukur pada saat hari ini karena video yang ke-100 Tuhan sudah tolong, dan terima kasih Bapak kalau sampai saat ini Ebenezer Tuhan masih menolong kami sehingga apapun yang sudah ditaburkan dari channel pertama sampai ke 99 dan hari ini yang ke-100, semua itu dapat menjadi berkat. Berkati semua para pendengar yang sudah menyaksikan dan senantiasa dengan penuh kerajinan mendengarkan channel YouTube ini. Tuhan berkati mereka semua Bapak. Apa yang menjadi pergumulan mereka, yang sedang di dalam keadaan sakit, Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahannya. Dan Tuhan berikan mereka kesembuhan pada saat ini. Yang sedang mengalami kegagalan, Tuhan teguhkan dan kuatkan iman mereka agar mereka memperoleh kemenangan daripada Tuhan. Yang pada saat ini sedang mengalami kesedihan, duka cita, yang mengalami masalah baik di dalam rumah tangga mereka, Tuhan tolong mereka untuk mereka tetap dapat mempertahankan iman percaya mereka kepada Tuhan. Sehingga mereka dapat melewati perkara-perkara yang sukar ini dan mereka tampil menjadi pemenang. Karena mereka hidup bersama dengan firman yaitu Allah sendiri. Terima kasih Tuhan juga berkati mereka yang pada saat ini akan mengikuti ujian apapun yang mereka sedang dan akan ikuti. Tuhan tolong dan berikan kemenangan kepada mereka. Tuhan berikan kepada mereka kelulusan agar mereka juga dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat setiap kemenangan yang mereka miliki. Berkati mereka semua Tuhan, mulai dari remaja, pemuda dan juga orang tua yang selalu rajin mendengarkan channel YouTube hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang pertambah-tambahkan iman percaya mereka agar mereka boleh menjadi pengikut Kristus yang setia, yang senantiasa
bisa berjalan di dalam terang Tuhan. Terima kasih Bapak, izinkan hamba-Mu juga selalu menjadi berkat sampai Tuhan Yesus datang kedua kali yang kedua ke dalam dunia ini. Hamba-Mu tetap memberitakan kebenaran firman Allah di dalam takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.